Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami. Apa? Tidak usah bernama Islam, tapi perilakunya Islami. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya percaya energi ini akan mempersembahkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet dase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Itu saya tuntut. Jangan memerintah, jangan melawan pemerintah yang sama meskipun itu salah. Jangan berontak. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Akal sehat, monumen, akal sehat, akal sehat, monumen, akal sehat. Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu tuh. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia. Nah, di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Saya kira itu sudah jelas sekali ya bahwa narasi anti-Islam terhadap Jokowi ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif begitu ya. Padahal kita ingin Pak Jokowi itu kalau dia lengser ya justru terus mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Nggak ada kalau pemerintah Islamofobia kok IAIN boleh berkembang seperti itu. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham isu Islamofobi ini. Ini nggak mungkin PKS ibarat Islamofobi kan. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem, ganti sistem. Allah Akbar. Allah Akbar.
Nah, itu sebetulnya yang mengikat perubahan politik ke depan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi. Kan nggak mungkin PKS nyebarin Islamofobi kan. PKS adalah partai yang sepakat dengan Pancasila, dengan NKRI, menolak segala bentuk ideologi yang melawan Pancasila dan NKRI. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti.